Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Geografi yang beranggotakan Lalar Ajahra, Michael Samuel Suyatno, Pipin Nadipah, Rahajeng Galuh Tribuana, dan Cynthia Sintik Pratiwi. Di sini saya, Rahajeng Galuh Tribuana, akan menjelaskan perbedaan kota dan desa. Desa adalah suatu wilayah yang masih menganut sistem adat istiadat dan norma. Kependudukan desa juga masih agraris. Kota adalah suatu daerah yang berkembang pesat. Kota juga tidak tergantung kepada adat istiadat seperti di desa dan norma. Kependudukan di kota juga non-agraris, diantaranya ada ciri-ciri sebagai berikut yang bisa membedakan antara kota dan desa. Satu, jalanan di kota lebih padat dibandingkan jalanan desa. Yang kedua, kependudukan di kota lebih banyak dan lebih padat dibandingkan di desa. Yang ketiga, kuantitas pekerja di desa tidak tetap. Yang keempat, desa lebih mengutamakan alam dibandingkan kota. Terima kasih. City identik dengan kota atau pusat kegiatan. Kota adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. B. Suburban atau subdaerah perkotaan adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Wilayah suburban menjadi tempat tinggal para pelajar atau para pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. C. Suburban fringe adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan daerah peralihan antara desa dengan kota. D. Urban fringe atau daerah perkotaan terluar adalah wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri dan sifat yang sama suatu kota kecuali inti kota. E. Rural urban fringe atau daerah batas perkotaan atau desa adalah daerah jalur wilayah antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-sektor pertanian. F. Rural atau pedesaan adalah suatu wilayah yang menitik beratkan sektor pertanian atau kehidupan agraris. Interaksi desa dengan kota. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dengan kota menurut Edward Pullman adalah sebagai berikut. 1. Adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementari. Desa dan kota akan berinteraksi karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang kedua, kemudahan perpindahan dalam ruang atau transferability karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga, tidak adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Interaksi dapat terjadi antara kota dan desa bila tidak ada pihak ketiga yang menghambat interaksi desa dan kota. Adapun manfaat interaksi desa dan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sosial antara desa dengan kota meningkat. Yang kedua, pengetahuan penduduk desa meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pertanian, berita, informasi lewat televisi. Yang ketiga, banyak terjadi arus urbanisasi. Yang keempat, terjadi hubungan saling menguntungkan atau saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhannya sendiri. Yang kelima, pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga memudahkan akses ke desa. Pada tahun 1931, William J. Reilly mengemukakan sebuah teori yang sekarang disebut sebagai teori titik henti atau disebut juga breaking point theory. Teori titik henti adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keruangan geografi. Teori titik henti dapat menjadi dasar pembatasan wilayah-wilayah fungsional. Pembatasan wilayah fungsional menggunakan teori titik henti akan menghasilkan wilayah-wilayah fungsional yang luasnya disesuaikan dengan ukuran masing-masing nodal yang membentuknya. Penerapan teori titik dalam geografi mempermudah pembatasan wilayah fungsional yang terlalu sulit dilakukan dengan metode survei lapangan. Penggunaan teori titik henti dalam pembuatan wilayah geografi dapat dilakukan terhadap banyak hal seperti analisis terhadap wilayah pemasaran, analisis konflik, analisis pengaruh pusat industri, dan sebagainya. Teori titik henti merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Rayleigh.
Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori titik henti juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatan dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk di setiap wilayah. Teori ini digunakan untuk diantaranya, yang pertama, menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi, diantaranya pasar, SPBU, dan shopping center. Lalu yang kedua, menentukan lokasi sarana kesehatan, diantaranya rumah sakit dan klinik. Lalu yang ketiga, menentukan lokasi sarana pendidikan, yaitu sekolah, kampus, dan pusdiklat. Teori ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya yang pertama, keadaan ekonomi penduduk relatif sama, yang kedua, topografi wilayah datar, yang ketiga, sarana prasarana transportasi memadai, dan yang terakhir, daya beli masyarakat sama. Contoh soal, jumlah wisatawan di objek wisata A setiap hari adalah 25.000 orang, sedangkan di objek wisata B setiap hari adalah 50.000 orang. Jarak antara objek wisata A dengan objek wisata B adalah 30 km. Maka, lokasi yang baik untuk didirikan fasilitas penginapan yang dapat melayani kedua tempat tersebut adalah pembahasan DAB sama dengan 30 per 1 ditambah akar 2 sama dengan 30 per 1 ditambah 1,4142 sama dengan 12,43 km dari A. Lalu DBA-nya 30 per 1 ditambah akar 0,5 sama dengan 30 per 1 ditambah 0,7071, hasilnya 17,57 dari B. Jadi, lokasi ideal dalam penempatan fasilitas penginapan sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan di objek wisata A maupun objek wisata B adalah 12,43 km dari objek wisata A dan 17,57 km dari objek wisata B. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.